Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara mudah menghitung dosis obat injeksi untuk anak dan dewasa. Sebelumnya kita akan coba dengan kasus yang pertama. Nanti bagaimana cara menyelesaikan kasus pertama ini? Lihat contoh sebagai berikut. Anak A mendapatkan injeksi cefotaxim 3 kali 175 mg per hari. Sediaan 0,5 gram. Jika pelarut 9,8 cc, berapa cc obat yang diberikan kepada pasien setiap injeksi? Untuk menjawab kasus tersebut, tentunya kita membutuhkan sebuah rumus. Adapun rumus-rumusnya nanti akan saya sampaikan sebagai berikut ini. Namun, sebelum kita ke rumus, silahkan rekan-rekan untuk like and subscribe terlebih dahulu, tekan lonceng merah yang ada di bawah. Jika rekan-rekan menemukan kasus seperti di atas, maka gunakanlah rumus ini. Kebutuhan dibagi sediaan, kemudian dikalikan pelarut. Bagaimana cara menjawabnya? Diketahui kebutuhan 175 mg cefotaxim, kemudian sediaan 0,5 gram. Kita konversi terlebih dahulu menjadi miligram, yaitu 500 mg. Kemudian pelarut 9,8 cc. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu kebutuhan dibagi sediaan dikali pelarut. Nah, kebutuhannya kan 175 mg, sediaan 500 mg dikali 9,8 cc. Nah, 170 mg dibagi 500 mg sama dengan 0,35 dikali 9,8 cc. Jadi hasilnya adalah 3,43 cc cefotaxim setiap kali injeksi. Nah, sekarang bagaimana jika ada jenis obat yang tidak memerlukan pelarut lagi? Misalkan sediaannya ampul. Bagaimana cara hitung obat tersebut? Jika kita menemukan kasus seperti ini, nanti kita akan bahas di kasus yang kedua. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan kasus seperti ini. Contoh, anaknya mendapatkan injeksi ranitidin 2 kali 12 mg per hari, sediaan 2 cc. Jika dalam 1 cc sama dengan 20 mg ranitidin, berapa cc obat yang diberikan pada pasien tersebut setiap kali injeksi? Untuk menjawab kasus di atas, maka kita akan gunakan rumus yang berbeda dengan rumus yang di atas. Adapun rumusnya adalah kebutuhan dibagi sediaan, kemudian dikali volume. Jadi bukan dikali dengan pelarut, karena sudah tidak membutuhkan pelarut lagi. Untuk menjawab kasus di atas, diketahui kebutuhan 12,5 mg ranitidin, sediaan 2 cc dikali 25 mg, karena setiap cc-nya mengandung 25 mg, sama dengan 50 mg. Kemudian volume sama dengan 2 cc. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Kebutuhan dibagi sediaan dikali volume. Kebutuhan 12,5 mg, sediaan 50 mg, volume 2 cc. 12,5 mg dibagi 50 mg sama dengan 0,25 mg dikali 2 cc. Jadi, setiap injeksi pasien mendapatkan 0,5 cc ranitidin. Terus, sekarang bagaimana jika ada jenis obat yang tidak memerlukan pelarut lagi dan sudah tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, misalkan metronidazole, itu kan biasanya jumlahnya sampai 100 cc ya. Bagaimana cara menghitung? Untuk kasus seperti ini, nanti kita akan gunakan lagi rumus yang ketiga. Contoh kasusnya, anak Y mendapatkan jenis obat metronidazole 3 kali 175 mg per hari, sediaan 100 cc. Jika dalam 1 cc sama dengan 5 mg metronidazole, maka berapa cc obat yang diberikan pada pasien? Untuk menjawab kasus di atas, maka kita akan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Adapun rumusnya adalah kebutuhan dibagi sediaan dikali volume. Maka cara menjawabnya adalah diketahui kebutuhan 170 mg metronidazole, sediaan 100 cc
dikali 5 mg karena setiap cc mengandung 5 mg metronidazole. Jadi sama dengan 500 mg. Kemudian volumenya adalah 100 cc. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus kebutuhan dibagi sediaan dikali volume. Kebutuhannya 170 mg, sediaannya 500 mg, volumenya 100 cc. Sama dengan 0,35 mg dikali 100 cc. Jadi, setiap injeksi pasien mendapatkan 35 cc metronidazole. Pemberiannya biasanya langsung melalui selang infus atau menggunakan tabung khusus. Demikian pembahasan rumus menghitung obat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dari kami. Sekian dan sampai bertemu kembali.